Jadi saudaraku, ceritanya begini ya. Pada mulanya saya mendapat email dari seorang tak dikenal ya, Pak tolong angkat kasusnya rumah sakit ini. Saya tidak respon ya. Saya pikir itu bukan urusan kita, itu urusan internal kita nggak ngerti. Pak 2 kali email, Pak diangkat. Kok ini kayak mendesak sekali, ada apa ini? Ya kan, saya pikir orang iseng. Yang ketiga, nulis lagi. Nah, saya jawab kan, ini kaitannya apa? Kaitannya, kasih nomor teleponnya, ini kan tiba-tiba ada yang WhatsApp saya juga. Ya, bagus toh, lebih modern. Nah, kemudian saya di WhatsApp lagi oleh orang yang berbeda. Nah, Pak, ini mau diambil alih sama Sandiaga Uno. Wah, di situ saya langsung panas itu saya. Nah, kalau kita kemarin dengar dari Pak Komar kan laporannya Sandiaga kan hanya 1% di 2% di Saratoga. Enggak ya, 21% sahamnya Sandiaga Uno di Saratoga. Masih 20, walaupun Saratoga pemegang saham 30%. Ya, dan Sandiaga Uno yang pegang 20%-nya. Nah, jadi kalau 20% itu 1/5. Jadi kalau 30% Sandiaga Uno pemegang kurang lebih 6% dari nanti bakal BOT PT Prima ya ini ya. Jadi kurang lebih kalau dihitung ya 6%-nya. Ya, hitungannya gitu kan. 1/5 20%. Ya kan. Jadi 6% dari total seluruh Primaya itu. Dan Sandiaga Uno duduk di dalam pemerintahan, ya. Dan ini yang tidak bisa dijawab karena ada celah di sana. Ya kan? Nah, bagaimanapun juga kalau sampai yang 30% ya kan, yang kemudian menjadi masalah, itu namanya BOT. Saya tidak pernah dijual ya, itu namanya diserahkan bukan dijual. BOT itu yang menyerahkan manajemen. Dan yang disampaikan Pak Komar beda dengan yang ada di dalam meeting-meeting selanjutnya. Ya, cuman yang 1 hektar itu lain enggak ya di dalam proposal-proposalnya itu Oh, semua suaranya robot, manajemen. Pak. Suaranya robot. Saudara, kita mau ingin yang jelas seperti apa. Hari ini ada banyak narasumber-narasumber, nanti datangnya ada beberapa yang terlambat. Ya, Pak Pendeta Mangapul juga akan datang, Pak ini kawan kita Bang Ferdinand Hutahayan, Bang Ferdinand Hutahayan juga akan datang, juga dari Yakes katanya perwakilan ada yang datang, tapi saya nggak tahu nih. Dari Yakes kalau ada tolong raise atau nulis di kolom chat ya. Dan nanti kita akan dengar dari salah satu informan kami yaitu Dr. Geronimo ya yang akan Dr. Geronimo ini nanti yang akan yang akan memberikan eh, presentasi awal ya Dr. Geronimo ini. Nah, Dr. Geronimo kemudian nanti ada juga di tempat kita ini selain Dr. Geronimo eh tadi siapa ya tadi oh ya ada dari mantannya PGI, mantan konsultannya PGI akan hadir juga Bapak Elia Muskita ya akan datang juga. Nah, terus saya ada beberapa informasi ya, ada beberapa informasi loh. Jadi saya kan tanya dengan beberapa teman ya, Pak, ini sebetulnya kasusnya PGI dengan Rumah Sakit Sikini ini macam mana? Wah, dua-duanya nggak benar ini. Dua-duanya nggak benar. Yang satu bekas ngerampok, yang satu mau ngerampok. Jadi rampok-rampokan. Nah, intinya kan begitu kan. Oh, jadi rampok-rampokan dong, Pak. Nah, dia cuma ketawa, ya sudah. Nanti kita akan jawab ya. Nanti kita akan dengarkan beberapa teman, biarkan mudah-mudahan teman kita yang ngasih informasi tadi saya itu datang ya. Jadi kita mau dengarkan yang jelas ya, karena saling tuduh menuduh kan dua belah pihak kan.
Tapi teman informasi saya yang lain ini bilang begitu. Yang satu adalah barisan sakit hati, yang satu ingin memainkan itu tadi, ingin dapat jatah juga dari situ. Kelompok yang satu menggunakan tangan orang-orang jujur. Ya, menggunakan tangan orang-orang jujur. Biasa toh, begitu biasa. Orang-orang jujur itu dimanfaatkan untuk kekuasaan, itu selalu biasa. Dan nanti nggak dapat apa-apa, cuma dapat caci maki aja yang jujur-jujur itu kan. Dimainkan oleh orang-orang yang tidak jujur ini. Nah, konon begitu ya, tapi kan ini balik lagi, kita harus jelaskan, dengarkan dari, makanya saya coba SMS Pak Kris Kanter, karena nggak ada WhatsApp-nya, saya cuma dikasih nomornya, terus saya SMS, nggak dijawab. Terus ada teman-teman yang mencoba menghubungi Yakes, katanya yang berkepentingan nggak bisa ikut, tapi nanti ada perwakilan akan masuk kemari. Teman-teman yang dari Yakes, tolong raise hand, ya, tolong raise hand. Ya. Oke, ini bersama kita hadir sudah ada Pak Pendeta Mangapul Sagala dan ini ya, dan ada Opung Santiamer bersama dengan kita juga. Selamat datang Pak Pendeta Mangapul dan Opung Santiamer. Mungkin akan langsung kubrak-kubrak di sini. Silakan Pak Pendeta Mangapul dan Opung Santiamer. Engineering yang paling sederhana dalam ilmu keuangan. Jadi kalau misalkan orang-orangnya yang ditunjuk yang kompeten, ya kompeten apa dulu gitu. Jangan-jangan cuma kapitalis gereja gitu yang pengen mengambil keuntungan dari proses ini. Nah, ini yang kita harus betul-betul pelajari. Ingat, ini kepentingannya bukan kemana-mana. Ini kepentingannya kepada orang miskin loh, yang tidak mampu berobat yang ada di seluruh Indonesia ini, terutama orang-orang Kristen yang susah. Jadi bukan penting fasilitasnya harus ditingkatkan gitu ya. Bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah penanganan dulu, yang paling penting kepada orang-orang susah gitu ya. Kalau saya lebih melihatnya ke situ. Jadi kurang adil ya untuk membandingkannya, nggak apple to apple. Saya kira itu Pak Paul. Oke, ini bersama kita hadir sudah ada Pak Pendeta Mangapul Sagala dan ini ya, dan ada Opung Santiamer bersama dengan kita juga. Selamat datang Pak Pendeta Mangapul dan Opung Santiamer. Mungkin akan langsung kubrak-kubrak di sini. Silakan Pak Pendeta Mangapul dan Opung Santiamer. Ya, selamat malam semua. Apakah suara saya jelas? Mantap sekali Opung, luar biasa. Saya pin dulu sebentar. Ya. Puji Tuhan atas kita yang sangat terbeban semua untuk Cikini. Ini kali kedua saya ikut terlibat di Zoom-nya Pak Poljang, ya, sahabat lama. Luar biasa. Ya, juga ketemu dengan Bapak Santiamer. Kami satu roh, sama-sama siap mendemo. Cuman gara-gara ini, Haleluya. Gara-gara ini COVID nggak mungkin. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya tidak tahu Bapak Ibu sudah lihat belum di Zoom saya tadi. Jadi kalau Pak Gomar mengatakan bahwa sudah dilaporkan ke PGI di Sidang Raya Waingapu 2019, memang ada, tapi isinya beda benar. Bedanya di mana? Pertama, di dalam keputusan itu, maka investor, tidak disebut di situ siapa, belum ketemu mungkin, hanya membangun sarana pendukung, diistilahkan non-core hospital. Sedangkan core hospital akan terus dikelola oleh Rumah Sakit Cikini. Lalu setelah dibangun, pemanfaatannya 1:9. Jadi 1 buat investor, 9 untuk Cikini. Nah, saya mengatakan di Zoom saya tadi, tentu 91 gereja akan mendukung itu. Karena apa? Investornya jelas datang untuk memberi bantuan. 1:9 kan bantuan itu. Lalu non-core hospital mereka kelola bantuan kan. Sedangkan yang core-nya itu tetap Cikini. Tapi
Kalau Bapak Ibu melihat BOT-nya, sebagaimana langsung dijelaskan Dokter Tunggul di Zoom saya juga, itu nggak ada itu. Yang ada adalah apa? Sesudah masa transisi 2 tahun, kalau dilanjutkan, Pamen tidak mundur, maka semua dikelola oleh rumah sakit baru itu. Dan Cikini tidak boleh melakukan apa-apa, kecuali atas izin. Dan itu berlaku 30 tahun. Jadi ini yang saya lihat ketidakjujuran. Tadi sempat saya dengar bagaimana dikatakan Pak Gomar mengangkat Rumah Sakit Fatmawati sebagai yang Kristiani, sebaliknya Cikini tidak Kristiani. Saya setuju dengan Bapak sebelumnya. Apa maksudnya Kristiani? Apa gara-gara istrinya Dr. Loli di sana direktur? Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Izinkan saya memberitahu ini. Gara-gara dijelek-jelekin Pak Gomar itu Rumah Sakit Cikini, mudah-mudahan Pak Gomar lagi ngopi dengar saya ini, maka teman-teman dokter Cikini marah. Ada yang bilang gini, Gomar itu nggak tahu diri. Karena apa? Ketika dia sebagai pendeta HKBP tidak ada jemaat, maka dia dulu semacam mocok-mocok di PGI sana, ketika ketuanya itu adalah Saina Baban, sedangkan Dr. Loli ada di Cikini. Maka dia itu segala-galanya boleh dikatakan dibesarkan oleh Cikini. Dan kemudian Dr. Tunggul paling senior berkata apa? Waktu saya konfirmasi, oh betul pendeta segala. Kita Cikini yang menyekolahkan dia. Jadi kalau begitu sebenarnya apa? Dr. Loli Simanjuntak harus berhutang mengabdi ke Cikini. Kenapa dia meninggalkan? Kalau di tentara nih, Pak Santiamer, ini ditembak ini. Meninggalkan barisan ditembak ini. Nah, lalu kemudian dikatakan jelek Cikini. Loh, kalau jelek, baliklah ke Cikini. Apalagi istrinya bisa membangun Rumah Sakit Fatmawati dengan bagus katanya. Bangunlah Cikini. Yang terjadi adalah apa? Kenapa meninggalkan? Padahal Cikini yang berjasa menyekolahkan, Cikini memerlukan. Nah ini semua sangat aneh. Jadi terjadi pembohongan publik yang hasil dari Waingapu. Beda dengan BOT. Lalu kemudian ada lagi yang saya paling tidak terima Pak Paul Zhang. Di dalam percakapan dengan Gilbert, Gilbert bertanya, ini kan rumah sakit pelayanan. Apakah itu masih akan tetap? Gomar berkata apa? Kan kita punya 5% itu. 5% kali sekian miliar. Maka sekian miliar itu bisa membantu pendeta dan pelayan. Saya berkata, Pak Gomar, salah kamu. Salah kamu. Bukan 5% untuk pelayanan. 100% untuk pelayanan. Salah total kamu. Jadi saya bilang ya Gomar ya, nanti dengar ini. Salah total kamu. Itu bukan 5%, 100%. Kalau ada namanya Edwin Suryajaya atau siapapun yang membantu, 100% ladang misi. Karena apa? Ketika pendeta Graf meminta bantuan dari Ratu Belanda itu untuk pelayanan misi. Maka dibelilah itu. Nah ketika dibeli itu untuk ladang misi jelas. Makanya sejak 1898, 123 tahun itu, sampai sekarang itu ladang misi. Bagi saya, siapa yang mengalihfungsikan itu, pengkhianat besar. Dan saya yakin, Tuhan pasti menghukum dia. Saya minta, siapa yang dengar saya bicara ini, jangan main-main dengan Tuhan. Roma pasal 2 berkata, jangan permainkan kasih Allah. Ratusan tahun, Cikini telah menjadi berkat bagi orang kecil. Termasuk bagi saya. Termasuk bagi Gomar juga. Karena istrimu disekolahkan oleh Cikini. Meskipun kalian kabur dari tanggung jawab. Kira-kira itu dulu Pak Paul Zhang dan teman Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ini. Makin panas kita malam hari ini. Tetapi ada kasih Kristus karena kita mengasihi umat Tuhan yang ada di Indonesia. Kita mau mempertahankan Cikini. Kalau saya di pihak yang tidak setuju, Cikini dikasihkan
ke pihak swasta ya, termasuk itu. Tadi ada pertanyaan dari Kopi Kristi mengenai pemegang saham, itu sudah saya tunjukkan. Sebelum kita lanjutkan ke Pak Santiamer, saya mau share screen juga kepada Anda. Ada beberapa foto ya, jumlah kepemilikan sahamnya ini ya, yang katanya cuma 2% itu ya. Saya mau tunjukkan kepada Anda yang katanya 2% itu tadi. Ini ya. Jadi Sandiaga Uno itu masih 21% ya. Ini sampai dengan per bulan apa nih? Sebentar. Sampai dengan per 20 Mei 2021 ya. Masih 21% di Saratoga. Jadi kalau misalnya Saratoga pegang 30% dari Primaya, maka 20% per 100% dikali 30%, itu berarti dia ada 1/6, ada sekitar 6% nanti di pengurus yang baru Sandiaga Uno-nya ya, bukan cuma 2%, 6% itu banyak ya. Bisa ikut ngomong itu ya, bisa punya veto juga dengan perjanjiannya bagaimana. Lalu kalau pertanyaan yang berikutnya memang kan, apakah seluruh manajemen Cikini yang dikasihkan, apa cuma yang 1 hektar itu aja yang dibangun di atas 1 hektar itu yang diberikan? Nah itu kan belum pernah dijawab. Ya kan, bahkan di dalam webinar yang sebelumnya pun tidak pernah diterangkan ya, apakah seluruhnya diambil alih atau cuma yang rumah sakit yang 1 hektar itu yang akan dibangun itu ya. Rumah sakitnya itu bentuknya begini. Nah ya, ini ya. Nah ini yang baru ini ya. Pak Poljang punya BOT-nya kan? Saya nggak punya kontraknya, karena itu katanya nggak pernah dikasihkan ke direksi yang baru, pun nggak pernah dikasihkan. Kan kemarin hari Senin ada pergantian direksi, ya kan, 2 mengundurkan diri langsung di replace, 2 direksi senior. Maksudnya ya. yang ditanda tangan itu? Iya, itu nggak pernah. Saya cuma ada proposalnya dari Primaya yang saya punya. Tetapi mungkin nih teman-teman kayak Pak Geronimo segala macam, saya nggak tahu punya apa nggak nih Pak Dr. Geronimo dan teman-teman yang ada di Zoom ini, karena konon itu semua ditutup semua. Makanya itulah terjadi keresahannya itu karena ketidaktransparannya ini loh. Kalau yang di Waingapu itu Bapak udah tahu? Yang mana? Yang di Waingapu. Oh, yang meeting PGI, yang Ya. ini ya, yang PPH PGI. Itu ada, ya. Gimana itu? Ini ada ini. Boleh silakan Pak Mangapul. Ini bisa baca nggak? Oh, iya, itu. Ya, ada Jelas itu. kan? Jelas. Nah, di sini disebutkan defisit selalu terjadi setiap bulan dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Ini kan selalu ngomong ini. Padahal Dokter Bintang sudah mengatakan kemarin itu bahwa untung kan, masih kita hitung kan. Lalu kemudian kalau kita baca kalimatnya ini, ya, maafkan, ya lari dia. Di mana dia tadi tuh? Di mana? Kemana dia lari ininya? Udah ini. Iya. Tadi kelihatan nggak ya? Kelihatan tadi, bagus. Sekarang masih? Sudah tersign out. Oh. Saya punya itu. Ini. Oh, punya ini. Ini dia. Iya. Nah, ini kan jelas ini kan. Ya. Investasi dana yang sangat besar mengikuti persaingan. Lalu dia bilang ada skema yang diagendakan kini adalah mendayagunakan lahan yang ada kepada investor dengan mekanisme BOT untuk membangun healthcare center. Garis besarnya adalah sebagai berikut. Investor akan membangun rumah sakit yang akan dioperasikan rumah sakit PGJ kini dan membangun non-core hospital health. Non-core. Dan care facilities yang akan dioperasikan investor. Dengan perbandingan 1:9. Ini dia rumah sakit PGJ kini akan mengoperasikan core hospital. Nah tapi kalau di BOT itu kan nggak begitu kan. Yang proposal itu Pak Poljang. Kalau di proposal itu dikatakan setelah lewat masa 2 tahun itu, semua akan dikerjakan Primaya sampai selesai 30 tahun. Iya, sampai 30 tahun memang. Dan ini bisa saya punya hasil risalah webinarnya Chris Kanter. Memang sampai 30 tahun. Nah kalau lihat ini kan, non-core hospital itu penginapan, riset, laboratorium, restoran, farmasi, rumah duka. Itu yang investor. Nah tentu inilah mungkin yang disetujui oleh 91 utusan gereja, bukan? Nah kalau saya di sana juga saya mendukung ini Pak Poljang. Ini kan bagus ini.
Tapi kalau udah masuk ke BOT, siapa yang setuju? Apalagi seperti kata Pak Gomar bilang, kalau dibangun masjid juga kalau perlu boleh. Ya, itu kemarin bilang, saya cermati itu Pak Pendeta bahwa lo bila mana perlu kita bangun masjid supaya dokter-dokter jangan buang waktu. Wah, ini omongan kurang ajar. Universitas Kristen Satya Wacana sampai hari ini tidak ada musola satupun di dalamnya. Sama. Sekalipun sudah di demo begitu, Pak. Pak Poljang, Ya. saya kasih perbandingan. Waktu TB Simatupang, ketua yayasan, itu beliau terbuka di UI pernah ngomong, ada semacam desakan dari pihak yang kuat supaya di UKI, kampus UKI, dibangun musola. Tapi dia bilang apa? Bagaimana cara saya menjawabnya? Setelah saya berdoa minta hikmat, akhirnya hanya bisa strategi ini. Dia berkata, Bapak Ibu, ini UKI ini adalah gereja. Kalau kalian membangun masjid atau musola, sama halnya kalian membangun musola di dalam gereja. Dan dia berkata apa? Mereka mundur. Jangan-jangan ada musola lagi di dalam kantornya PGI. Nggak ngerti dah. Atau ada masjid di tengah-tengahnya kantor PGI. Atau jangan-jangan Gomar udah bukan Kristen lagi pula. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan banyak hal, ya kan? Jadi itu namanya toleransi kebablasan, Pak Itu Poljang. toleransi kebablasan. Makanya saya bilang harusnya bikin masjid di tengah-tengahnya di tengah-tengahnya katedral itu loh harusnya. Toleransi boleh, tapi jangan menjual kebenaran dong. Mana mungkin lah di rumah sakit Islam dibangun gereja kan? Iya, kapel pun enggak kapel lah, jangan bilang gereja kapel lah. Enggak ada. Menjual diri. Nah, Iya. betul Pak Santiamer. Makanya saya bilang, saya nggak setuju karena begitu manajemennya diganti, walaupun ada siapa dia bilang ya kan, ada Pak Kriskanter, ada siapa, mereka semua itu bisnismen, ya kan? Apakah ya saya bilang tadi ini informasi yang saya terima bersih-bersih dari rampok yang lama, tapi ada rampok yang baru yang mau rebutan ini tulang ini, ya kan? Nah, terus itu caranya begitu. Nah, saya bilang, wah ini bahaya sekali yang begini ini dengan mengorbankan. Bahaya Pak Paul, hajat tapi hidup. disampaikannya enak. Misalnya, Bapak tadi singgung kan Pak Sandiaga kan? Dia bilang apa? Pak Gomar bilang apa di Zoom-nya Pak Gilbert? Itu Cuman tidak mungkin. 1,8%. Karena Sandiaga itu, dia punya saham tinggal 1%. Iya. Ternyata Karena tadi Edwin udah ngomong sama 20%. saya, dia sudah menjual semua sahamnya ke Edwin. Jadi nggak mungkin. Makanya saya bilang, apanya nggak mungkin? Nggak, maksud saya gini loh. Pak Gomar ini kelihatannya untuk mewujudkan rencananya, dia istilahnya telling half of the truth. Bukan all the truth diberitahu. Sebagian aja. Jadi, aduh. Makanya saya bilang itu pengkhianatan kalau sampai dijual itu. Serem sekali ya. Serem kali.